Oke, lanjut kabar pertama yang cukup gacor. Kali ini datang dari bocoran informasi yang mengatakan bahwa marinir TNI Angkatan Laut kita ternyata sedang mengincar Rampur 8x8 buatan Uni Emirat Arab nih bos. Kemudian tak cuma itu, juga ada ratusan tank amfibi, kendaraan pendarat amfibi, dan infantry fighting vehicle dengan jumlah total semuanya lebih dari 400 unit bos. Nah lo, bukan jumlah yang kaleng-kaleng nih. Lantas, alutsista seperti apa sajakah itu? Apakah tujuan marinir mau mengakuisisi alutsista Rampur sebanyak ini? Setelah ini kita kupas bos. Kemudian kabar kedua nanti datang dari pengembangan jet tempur Korea Indonesia yang ternyata kini terus digenjot habis bos. Jadi nggak berhenti di generasi 4,5, KAI Korean Aerospace Industries pun kini telah meluncurkan desain KF-21 terbarunya, yaitu KF-21EX. Jet tempur KF-21 varian siluman. Nah loh, ngeri-ngeri sedap nih bos. Lantas pertanyaannya, apa sajakah perbedaan dan kelebihannya dari KF-21 yang versi 4,5? Penasaran beritanya? Cus, mari kipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama kita bahas sedikit tentang Rampur Rapdan 8x8 yang diincar marinir TNI Angkatan Laut bos. Nah, jadi ini admin kutip dari lembaga keris. Kalian sudah tahu lah ya kan, sudah sering admin jelasin bos, lembaga apa ini ya kan. Nah, jadi Rapdan 8x8 ini adalah kendaraan tempur lapis baja multirole yang dikembangkan oleh Al Jasor, perusahaan pertahanan asal Uni Emirat Arab bos. Rampur ini dirancang dengan konfigurasi 8 roda penggerak yang membuatnya sangat tangguh untuk berbagai medan operasi, termasuk gurun, rawa, hingga area perkotaan. Dan salah satu keunggulan utama Rapdan adalah terletak pada fleksibilitas modulnya bos. Jadi platformnya ini dapat disesuaikan menjadi kendaraan pengangkut personel atau EPC, kemudian bisa jadi infantry fighting vehicle, bisa jadi command vehicle atau varian khusus lain sesuai kebutuhan misi. Kemudian dari sisi perlindungan, Rapdan dibekali dengan tingkat balistik yang tinggi bos. Jadi mampu menahan serangan munisi kaliber besar dan ledakan ranjau. Kabinnya pun memiliki perlindungan CBRN, yaitu chemical, biological, radiological, dan nuklir, sehingga prajurit dapat tetap aman dalam kondisi ekstrim. Kemudian selain itu, sistem suspensi independennya pun memberikan kenyamanan mobilitas yang lebih baik dan stabilitas saat bergerak di medan berat. Rapdan juga dapat dipasangi kubah senjata berkaliber 30 mm, sehingga memberikan daya tembak signifikan untuk mendukung operasi infanteri. Dan kapasitas angkutnya mencapai 11 personel termasuk kru. Dan menurut Mimin, mengapa marinir Indonesia mempertimbangkan Rapdan ini mungkin karena beberapa alasan strategis bos. Yang pertama ya, kendaraan ini sudah teruji di berbagai latihan internasional dan terbukti andal bos. Kemudian yang kedua, modulnya yang serbaguna cocok untuk doktrin operasi amfibi dan mobilitas tinggi yang menjadi ciri khas Korps Marinir Indonesia. Kemudian ketiga, integrasi persenjataan modern dan perlindungan balistik menjadikan Rapdan pilihan ideal untuk meningkatkan daya gempur sekaligus keselamatan pasukan dalam operasi pendaratan amfibi atau patroli taktis. Dan yang keempat, ya kalian tahulah, untuk meningkatkan hubungan pertahanan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Jadi saling tukar beli-beli bos. Mereka beli alutsista kita beli alutsista mereka. Mantap, mantap, jos. Kemudian lanjut yang kedua, rencana pengadaan Rampur marinir skala besar. Jadi ini katanya mencakup 108 unit tank amfibi, 204 kendaraan pendarat amfibi, dan 110 unit infantry fighting vehicle. Nah, ini menunjukkan keseriusan marinir dalam memperkuat kemampuan proyeksi kekuatan di wilayah pesisir dan perairan strategis Indonesia bos. Yang pertama, untuk tank amfibi yang dimaksud mungkin meliputi platform modern seperti BMP-3F buatan Rusia atau varian lain nih yang memiliki kemampuan berenang di laut terbuka. Tank jenis ini mampu memberikan tembakan dukungan langsung dari laut menuju darat bos, untuk mendukung pasukan infanteri saat pendaratan
dan mempertahankan garis pantai yang rawan infiltrasi. Sementara itu, kendaraan pendarat amfibi seringkali berupa EPC atau kendaraan logistik amfibi, bos. Ini berperan vital dalam mengangkut pasukan, amunisi, dan perlengkapan tempur dari kapal pendarat menuju pantai. Kapasitas, mobilitas, dan muatan besar menjadikannya tulang punggung operasi amfibi skala besar. Sedangkan yang ketiga, EFV. Berbagai varian ini akan melengkapi kekuatan tempur darat setelah pendaratan, menyediakan daya gempur mobile dengan cannon otomatis, rudal anti-tank, serta perlindungan balistik yang lebih baik dibanding EPC standar. Dan menurut Mimin ya, keputusan untuk menambah rampur sebanyak ini tidak lepas dari dinamika keamanan kawasan seperti Laut Cina Selatan, Natuna, dan wilayah perbatasan maritim lain yang kian rawan konflik terbuka. Mungkin Ambalat juga termasuk nih, bos. Jadi untuk ini, marinir pun pastinya memerlukan armada kendaraan tempur modern dalam jumlah memadai agar mampu melakukan operasi pendaratan cepat, mempertahankan pulau terluar, serta memastikan efek gentar terhadap potensi agresor. Jadi contoh misal kalau Ambalat nanti nggak lewat jalan damai tapi lewat jalan perang, ya ini udah siap, bos, ya kan? Kemudian modernisasi rampur juga menjadi bagian dari upaya menyesuaikan kemampuan tempur dengan doktrin operasi gabungan TNI. Dan saat ini, keputusan final pengadaan seluruh platform tempur tersebut berada di tangan Kementerian Pertahanan atau Kemhan yang akan mempertimbangkan aspek kebutuhan strategis, pendanaan, serta peluang kerjasama industri pertahanan dalam negeri. Jadi bagaimana menurut kalian tentang rencana penambahan ratusan unit rampur marinir TNI Angkatan Laut ini? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita kupas soal KF-21, varian siluman yang baru-baru ini desainnya rilis oleh KAI, bos. Jadi di tengah pesatnya perkembangan teknologi pertahanan udara global, Korea Selatan pun kini menunjukkan ambisinya untuk menembus kasta tertinggi jet tempur dunia, bos. Jadi admin kutip dari Indomiliter Korea Aerospace Industries, kini telah menyalakan babak baru yang lebih agresif dan visioner, yaitu KF-21EX. Varian masa depan yang dirancang untuk menjadi stealth striker sejati. Sebuah jet tempur yang tak hanya mampu menghilang dari pantauan radar, tapi juga mampu menghantam bunker musuh dengan bom seberat 2000 pon tanpa pernah terlihat. Dan inilah mimpi yang akan dinyatakan lewat KF-21EX, bos. Nah, lantas apakah beda dan kelebihannya? Jadi, jet tempur ini pun dirancang dengan internal weapon bay. Jadi tempat penyimpanan senjata rahasia dalam perutnya, sehingga akan lebih menurunkan radar cross section, bos. Hal ini dapat membuat permukaan pesawat tetap halus dan aerodinamis, sehingga pantulan gelombang radar sangat minim, dan radar musuh bakal lebih sulit untuk mendeteksi, melacak, dan mengunci target pesawat ini. Jadi mirip seperti milik F-22 dan F-35. Sebuah kemampuan untuk membawa rudal udara ke udara jarak jauh seperti MBDA Meteor, GBU-39, dan GBU-31JDAM dengan diam-diam. Dan yang lebih menarik, KF-21EX ini nanti juga bakal dapat menjadi pusat komando dalam misi Managed Unmanned Teaming atau MUMT, yaitu bekerja berdampingan dengan Loyal Wingman, drone otonom bersenjata yang akan menjadi pengganggu radar musuh. Dalam satu formasi, mereka bakal saling berbagi sensor, berburu ancaman, dan menciptakan jaring kematian di udara. Nah, kemudian demi mengurangi kerentanannya, KF-21EX juga akan diselimuti dengan teknologi siluman generasi kelima, yaitu dengan kanopi baru, radome rendah RCS, sistem EOTS, serta perangkat peperangan elektronik mutakhir. Bahkan otaknya pun akan ditingkatkan, bos, dengan komputer misi berbasis AI dan umpan digital sekali pakai yang siap mengecoh rudal-rudal musuh. Dan mungkin inilah juga yang kemarin membuat negara perindavan India kepincut habis, bos. Nah, bagaimana dengan kita Indonesia? Apakah kita juga bakal join lagi ke generasi 5-nya KF-21? Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.